Pajak Bumi dan Bangunan. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Asas PBB adalah yang pertama, memberikan kemudahan dan kesederhanaan. 2. Adanya kepastian hukum. 3. Mudah dimengerti dan adil. 4. Menghindari pajak berganda. Pengertian-pengertian. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman, termasuk rawa-rawa tambak perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah yang pertama, jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan. 2. Jalan tol. 3. Kolam renang. 4. Pagar mewah. 5. Tempat olahraga. 6. Galangan kapal, dermaga. 7. Taman mewah. 8. Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak. 9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang berdasarkan SPOP atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, wajib pajak. Nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak atau NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. Yang dimaksud dengan yang pertama, perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. Yang ketiga, nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Besarnya NJOP atau nilai jual objek pajak ditentukan berdasarkan klasifikasi. Yang pertama, objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan. 2. Objek pajak sektor perkebunan. 3. Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan, hak pengusahaan hasil hutan, izin pemanfaatan kayu, serta izin sah lainnya, selain hak pengusahaan hutan tanaman industri. 4. Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan tanaman industri. 5. Objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi. 6. Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi. 7. Objek pajak sektor pertambangan non-migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian C. 8. Objek pajak sektor pertambangan non-migas galian C. 9. Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama. 10. Objek pajak usaha bidang perikanan laut. 11. Objek pajak usaha bidang perikanan darat.
12 objek pajak yang bersifat khusus. Objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Yang kedua, yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah, diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang A, letak, B, peruntukan, C, pemanfaatan, D, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Dalam menentukan klasifikasi bangunan, diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. A, bahan yang digunakan, B, rekayasa, C, letak, D, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Pengecualian objek pajak. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang A, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan. Antara lain, 1. Di bidang ibadah, contoh masjid, gereja, vihara. 2. Di bidang kesehatan, contoh rumah sakit. 3. Di bidang pendidikan, contoh madrasah, pesantren. 4. Di bidang sosial, contoh panti asuhan. 5. Di bidang kebudayaan nasional, contoh museum, candi. B. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. E. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Catatan. Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan atau badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara, sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. Yang keempat, objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan. Penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang dimaksud dengan objek pajak adalah objek pajak yang dimiliki atau dikuasai atau digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, wajar pemerintah pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan. Mengenai bumi dan atau bangunan milik perseorangan dan atau bukan yang digunakan oleh negara, kewajiban perpajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan. Yang kelima, besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP ditetapkan untuk masing-masing kabupaten atau kota dengan besar setinggi-tingginya 12 juta untuk setiap wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOP TKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar. Sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOP TKP.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan besarnya NJOP TKP dengan mempertimbangkan pendapat gubernur atau bupati atau wali kota atau pemerintah daerah setempat. Untuk lebih jelasnya, diberikan contoh berikut ini. Seorang wajib pajak mempunyai objek pajak berupa bumi dengan nilai 4 juta, dan besarnya NJOP TKP untuk objek pajak wilayah tersebut adalah 6 juta. Karena NJOP berada di bawah batas NJOP TKP, yaitu 6 juta, maka objek pajak tersebut tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Yang B, seorang wajib pajak mempunyai objek pajak berupa bumi dan bangunan di desa A dan desa B dengan nilai sebagai berikut. Desa A, NJOP bumi 13 juta, NJOP bangunan 9 juta. Desa B, NJOP bumi 8 juta dan NJOP bangunan 10 juta. Dan NJOP TKP untuk objek pajak wilayah tersebut adalah 10 juta. Dengan data tersebut di atas, maka NJOP untuk perhitungan PBB-nya adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah mencari NJOP dari dua desa tersebut yang mempunyai nilai paling besar, yaitu desa A. Maka NJOP untuk perhitungan PBB adalah sebagai berikut. NJOP bumi 13 juta dan NJOP bangunan 9 juta. Jadi ditambahkan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB adalah 22 juta. Kemudian dikurangi dengan NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak, yaitu sebesar 10 juta. Jadi NJOP untuk penghitungan PBB adalah 12 juta. Dari 22 dikurangi 10. Kemudian untuk desa B, NJOP untuk penghitungan PBB. NJOP bumi yaitu 8 juta, NJOP bangunan 10 juta. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB yaitu ditambahkan 8 tambah 10 menjadi 18 juta. NJOP TKP-nya adalah 0. Jadi NJOP untuk penghitungan PBB adalah 18 juta. Subjek pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Yang kedua, subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak sebagai wajib pajak. Yang tiga, dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Ditjen Pajak untuk menentukan subjek wajib pajak apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya. Untuk lebih jelasnya diberikan contoh berikut ini. A. Subjek pajak X memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan milik Y, bukan karena sesuatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian. Maka X yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan ditetapkan sebagai wajib pajak. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. C. Subjek pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak objek pajak. Sedangkan untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan. Maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak. Penunjukan sebagai wajib pajak oleh Dirjen Pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. 4. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam nomor 3
dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud. Yang kelima, bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam nomor 4 disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak, sebagaimana dalam nomor 3 dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. 6. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. 7. Apabila setelah jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam nomor 4, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. Apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% atau 5/10%. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Yang kedua, besarnya nilai jual objek pajak atau NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur atau bupati atau wali kota atau pemerintah daerah setempat. Yang ketiga, dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak atau NJOP. Besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Pada dasarnya, penetapan nilai jual objek pajak atau NJOP adalah 3 tahun sekali. Namun demikian, untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan nilai jual, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur, bupati, wali kota, atau pemerintah daerah setempat, serta memperhatikan asas self-assessment. Yang dimaksud assessment value adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Contoh menghitung dasar penghitungan pajak atau dasar pengenaan pajak. Yang pertama, nilai jual suatu objek pajak sebesar 2 juta. Persentase misalnya 20%. Maka besarnya adalah 20% dikali 2 juta, sama dengan 400.000. Yang kedua, nilai jual suatu objek pajak sebesar 2 miliar. Persentase misalnya 40%. Maka besarnya 40% dikali 2 miliar sama dengan 800 juta. Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan khususnya bagi pemerintah daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP, yaitu yang pertama sebesar 40% dari NJOP. Untuk A, objek pajak perkebunan. Yang B, objek pajak kehutanan. Yang C, objek pajak lainnya. Yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari 1 miliar rupiah. Yang kedua sebesar 20% dari NJOP untuk yang A, objek pajak pertambangan. Yang B, objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari 1 miliar rupiah. Cara menghitung pajak.
Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan NJKP atau nilai jual kena pajak. Pajak bumi dan bangunan sama dengan tarif pajak dikali nilai jual kena pajak atau NJKP sama dengan 0,5% dikali persentase NJKP dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Contoh, wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya 20 juta dan NJOP TKP untuk daerah tersebut adalah 12 juta. Maka besarnya pajak yang terhutang adalah 0,5% dikali 20% dikali 20 juta dikurangi 2 juta. Dapatkan 8.000. Tahun pajak, saat dan tempat yang menentukan pajak terhutang. Yang pertama, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim. Jangka waktu 1 tahun takwim adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang kedua, saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Contoh, A. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2010 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Januari 2010, bangunannya terbakar. Maka pajak yang terhutang tetap berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari 2010, yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar. B. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2010 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada tanggal 20 Agustus 2010 dilakukan pendataan. Ternyata di atas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan. Maka pajak yang terhutang untuk tahun 2010 tetap dikenakan berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 2010. Sedangkan bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 2011. Yang ketiga, tempat pajak yang terhutang. A. Untuk daerah Jakarta di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Yang B. Untuk daerah lainnya di wilayah kabupaten atau kota. Tempat pajak yang terhutang untuk Batam di wilayah Provinsi Riau. Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau SPOP, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau SPPT, dan Surat Ketetapan Pajak atau SKP. 1. Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP. Dalam rangka pendataan, wajib pajak akan diberikan SPOP untuk diisi dan dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak yang pernah dikenakan IPEDA tidak wajib mendaftarkan objek pajaknya, kecuali kalau ia menerima SPOP. Maka dia wajib mengisinya dan mengembalikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan tepat waktu, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Yang dimaksud dengan jelas dan benar adalah jelas dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak sendiri. Benar berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya, sesuai dengan kolom-kolom atau pertanyaan yang ada pada surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP. Yang ketiga, Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterimanya. SPPT diterbitkan atas dasar SPOP. Tetapi untuk membantu wajib pajak, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat, Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak dalam hal-hal sebagai berikut. A. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis
tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Yang B, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang atau seharusnya lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP pada waktunya, walaupun sudah ditegur secara tertulis, juga tidak menyampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP secara jabatan. Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak, ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak dalam SPPT yang dihitung atas dasar SPOP yang disampaikan wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKP secara jabatan. Yang kelima, jumlah pajak yang terutang dalam SKP atau surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 4 huruf A adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25%, dihitung dari pokok pajak. Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP dikenakan sanksi sebagai tambahan terhadap pokok pajak, yaitu sebesar 25% dari pokok pajak. SKP ini berdasarkan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak, memuat penetapan objek pajak dan besarnya pajak yang terutang beserta denda administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak. Contoh, wajib pajak A tidak menyampaikan SPOP. Berdasarkan data yang ada, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan SKPKB yang berisi A. Objek pajak dengan luas dan nilai jual. B. Luas objek pajak menurut SPOP. C. Pokok pajak 2 juta. Sanksi administrasi 25% kali 2 juta, yaitu 500.000. Jadi jumlah pajak yang terutang dalam SKP adalah 2.500.000. Yang keenam, jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam nomor 4, jumlah B adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak terutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang. Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang mengisi SPOP tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh, berdasarkan SPOP diterbitkan SPPT sebesar 2 juta. Berdasarkan pemeriksaan pajak yang seharusnya terutang yaitu 2.500.000. Jadi ada selisih 500.000. Denda administrasi 25% kali 500.000 yaitu 125.000. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB menjadi 625.000. Untuk lebih memperjelas uraian di muka, berikut diberikan bagian mengenai bagan sistem pengenaan PBB dan bagaimana SPOP, SPPT, dan SKP dikeluarkan. Bagan sistem pengenaan PBB. Awal tahun dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP atau surat pemberitahuan objek pajak. Atau wajib pajak akan diberikan SPOP untuk diisi dan dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan tepat waktu, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP atau surat pemberitahuan objek pajak oleh subjek pajak. Setelah proses SPOP ini, maka Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SOP yang diterimanya. SPPT adalah surat pemberitahuan pajak terutang. SPOP adalah surat pemberitahuan objek pajak.
SPPT ini diterbitkan selambat-lambatnya 1 bulan setelah proses SPOP dan pembayaran selambat-lambatnya 6 bulan atau 31 Juli. Apabila terlambat, maka pembayaran pokok pajak terutang ditambah denda 2% per bulan dengan SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Dalam proses SPOP bisa terjadi SPOP tidak benar disampaikan atau ada data yang disembunyikan atau SPOP tidak dikembalikan. Dengan demikian maka akan diterbitkan SKP atau surat ketetapan pajak. SKP ini ditambah dengan denda, yaitu selisih pajak terutang ditambah denda administrasi 25% dari selisih bila SPOP tidak benar. Atau pokok pajak ditambah denda administrasi 25% dari pokok pajak bila SPOP tidak dikembalikan. SPOP hanya diberikan dalam hal objek pajak belum terdaftar atau data belum lengkap. Objek pajak telah terdaftar tapi data belum lengkap. Atau NJOP berubah karena pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, objek pajak dimutasikan atau laporan dari instansi yang berkaitan langsung dengan objek pajak. Berikut ini diberikan beberapa bagan yang menggambarkan SPOP kembali, SPOP tidak kembali, SPOP kembali tetapi tidak benar, dan SPOP ditinjau dari sifat dan fungsinya. Bagan yang pertama adalah bila SPOP kembali. Dari pendataan, subjek pajak mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP dan diberikan ke Ditjen Pajak. Atau wajib pajak diberikan SPOP untuk diisi, kemudian wajib pajak mengembalikan kepada Ditjen Pajak. Dari sini Ditjen Pajak akan menerbitkan SPPT atau surat pemberitahuan pajak terutang atas SPOP atau surat pemberitahuan objek pajak yang diterima Ditjen Pajak. Nah, setelah itu maka wajib pajak SPPT diberikan kepada wajib pajak, kemudian wajib pajak membayar PBB. Untuk SOP tidak kembali, bila Ditjen Pajak memberikan SPOP untuk diisi dan dikembalikan, tetapi tidak dikembalikan, maka langkah kedua akan diberikan surat teguran. Selanjutnya akan diberikan SKP atau surat ketetapan pajak kepada wajib pajak yang berisi tagihan atau pajak terutang pokok pajak ditambah 25% denda administrasi dihitung dari pokok pajak. Bagan SOP kembali tetapi tidak benar. Apabila SPOP yang diterima oleh Ditjen Pajak yang berasal dari wajib pajak dengan data yang tidak benar atau data seharusnya lebih besar dari data yang tertera di dalam SPOP yang diterima Ditjen Pajak, maka Ditjen Pajak akan mengeluarkan SKP atau surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak yang berisi pajak yang terutang, pokok pajak ditambah 25% dikali selisih pajak yang terutang. SPOP ditinjau dari sifat dan fungsinya. Dibedakan menjadi dua sifatnya, yaitu yang pertama sederhana, mudah dipahami, dan serbaguna atau semua peruntukan objek. Yang kedua adalah bersifat pendataan atau pengawasan. Bila dalam pendataan data jelas, benar, lengkap, tepat waktu disampaikan kepada Ditjen Pajak, maka Ditjen Pajak akan menerbitkan SPPT. Dan bila data kurang benar, maka diterbitkan surat ketetapan pajak. Tata cara pembayaran dan penagihan. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT atau surat pemberitahuan pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
Contoh, apabila SPPT diterima oleh wajib pajak tanggal 1 April 2010, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 30 September 2010. Yang kedua, pajak yang terutang berdasarkan SKP atau surat ketetapan pajak harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. Contoh, apabila SKP diterima oleh wajib pajak tanggal 1 Maret 2010, maka jatuh tempo pengembaliannya adalah tanggal 31 Maret 2010. Yang ketiga, pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Menurut ketentuan ini, pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi 2% setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Contoh, SPPT tahun pajak 2010 diterima oleh wajib pajak pada tanggal 1 Maret 2010 dengan pajak yang terutang sebesar 500.000 oleh wajib pajak, baru dibayar pada tanggal 1 September 2010. Maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakan denda administrasi sebesar 2%, yakni 2% kali 500.000 sama dengan 10.000. Pajak terutang yang harus dibayar pada tanggal 1 September 2010 adalah pokok pajak ditambah denda administrasi sama dengan 500.000 ditambah 10.000 sama dengan 510.000. Bila wajib pajak tersebut baru membayar utang pajaknya pada tanggal 10 Oktober 2010, maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakan denda 2 kali 2% dari pokok pajak, yakni 4% kali 500.000 sama dengan 20.000. Pajak terutang yang harus dibayar tanggal 10 Oktober 2010 adalah pokok pajak ditambah denda administrasi sama dengan 500.000 ditambah 20.000 sama dengan 520.000. Yang keempat, denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 di atas ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan surat tagihan pajak atau STP yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib pajak. Menurut ketentuan ini, denda administrasi dan pokok pajak seperti dalam nomor 3 di atas ditagih dengan menggunakan STP yang harus dilunasi dalam waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP tersebut. Yang kelima, pajak yang terutang dapat dibayar di bank, kantor pos, dan giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang keenam, tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur oleh Menteri Keuangan. Yang ketujuh, surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, surat ketetapan pajak atau SKP, dan surat tagihan pajak atau STP merupakan dasar penagihan pajak. Yang kedelapan, jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Dalam hal tagihan pajak yang terutang dibayar setelah jatuh tempo yang telah ditentukan, penagihannya dilakukan dengan surat paksa, yang saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Agar lebih mudah dipahami, berikut diberikan bagian tata cara pembayaran dan penagihan. Tata cara pembayaran dan penagihan SPPT. Pada awalnya, Ditjen Pajak memberikan SPPT kepada wajib pajak, yang kemudian paling lambat 6 bulan kemudian harus dilakukan pembayaran melalui bank, pos dan giro, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pembayaran berdasarkan surat ketetapan pajak.
Surat ketetapan pajak yang diberikan oleh Dirjen Pajak kepada wajib pajak paling lambat 1 bulan kemudian harus diadakan pembayaran melalui bank, pos dan giro atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Untuk pembayaran tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo. SPPT yang diberikan oleh Dirjen Pajak paling lambat 6 bulan, wajib pajak harus membayar di tempat-tempat yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, yaitu bank, pos dan giro, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bagan pembayaran berdasarkan STP atau surat tagihan pajak. STP yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak diberikan kepada wajib pajak yang harus diadakan pembayaran maksimal 1 bulan. Pembayaran ditambah denda 2% per bulan, yang maksimum 24 bulan. Tempat pembayaran di bank, pos dan giro, atau tempat lain yang ditunjuk Menteri Keuangan. Keberatan dan banding. Keberatan. Yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas surat pemberitahuan pajak terutang dan surat ketetapan pajak. Keberatan terhadap SPPT dan SKP harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan tersendiri untuk setiap tahun pajak. Yang kedua, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT atau SKP dalam hal A. Wajib pajak menganggap luas objek bumi dan atau bangunan, klasifikasi atau nilai jual objek bumi dan atau bangunan yang tercantum dalam SPPT atau SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. B. Terdapat perbedaan penafsiran undang-undang dan peraturan perundang-undangan antara wajib pajak dengan Fiskus. Ketiga, keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan SPPT dan SKP dengan menyatakan alasan secara jelas. Yang keempat, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Apabila ternyata batas waktu 3 bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaannya atau force majeure, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan masih dapat mempertimbangkan dan meminta wajib pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam batas waktu tertentu. 5. Tanda terima surat keberatan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat atau sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak. 6. Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak. Yang ketujuh, pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak. Yang kedelapan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan. 9. Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. 10. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atas keberatan dapat berupa A. Tidak dapat diterima, B. Menolak, C. Menerima seluruhnya atau sebagian, D. Menambah besarnya jumlah pajak terutang. 11. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana dalam surat ketetapan pajak,
wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. 12. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan tersebut dianggap diterima. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, yaitu apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan, Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, berarti keberatan tersebut diterima. Banding. Ketentuan banding pajak bumi dan bangunan mengikuti ketentuan tentang banding Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam bagian berikut akan dijelaskan. Keberatan dan banding. Dirjen Pajak memberikan SKP atau SPPT. SKP adalah surat ketetapan pajak, SPPT adalah surat pemberitahuan pajak terutang kepada wajib pajak. Wajib pajak bisa mengajukan keberatan dalam waktu 3 bulan. Dan kemudian Dirjen Pajak akan memberikan keputusan. Yang pertama, menerima seluruh atau sebagian. Yang kedua, menolak. Atau yang ketiga, menambah jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak bisa mengajukan banding dalam waktu 3 bulan ke pengadilan pajak. Pengurangan pajak. Pengurangan diberikan atas pajak atau PBB terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKP. Pengurangan pajak terutang dapat diberikan kepada dan dalam hal yang pertama, wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu, objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya. Misalnya, A. Objek pajak berupa lahan pertanian atau perkebunan, atau perikanan atau peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi. B. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah, yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan. C. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi. D. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi. E. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan. Yang F. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan. Dalam hal ini, pengurangan dapat diberikan setinggi-tingginya 75% dari besarnya pajak terutang dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi objek pajak serta penghasilan wajib pajak. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi atau badan dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa, termasuk dalam pengertian bencana alam adalah gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang luar biasa adalah kebakaran, kekeringan, wabah penyakit, dan hama tanaman. Dalam hal ini dapat diberikan sampai dengan 100% dari besarnya pajak terutang. Wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan. Besarnya pengurangan ditetapkan sebesar 75% dari besarnya pajak terutang. Cara mengajukan permohonan.
Permohonan pengurangan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan SPPT atau SKP dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan dimohonkan. Yang kedua, permohonan pengurangan diajukan selambat-lambatnya 3 bulan, terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP, sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa. Yang ketiga, permohonan pengurangan pajak terutang dapat diajukan secara kolektif atau perseorangan. Yang keempat, permohonan pengurangan pajak terutang secara perseorangan harus dilampiri yang A. Fotokopi SPPT atau SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangannya. Yang B. Fotokopi tanda anggota veteran bagi anggota veteran. Yang kelima, permohonan pengurangan pajak terutang secara kolektif dapat diajukan sebelum SPPT diterbitkan, selambat-lambatnya tanggal 10 Januari untuk tahun pajak yang bersangkutan, melalui A. Pemerintah daerah setempat, B. Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia bagi anggota veteran. 6. Permohonan pengurangan pajak terutang untuk wajib pajak badan harus dilampiri dengan A. Fotokopi SPPT atau SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangannya. Yang B. Fotokopi SPT PPH tahun pajak terakhir beserta lampirannya. C. Laporan keuangan. 7. Permohonan pengurangan pajak terutang dalam hal objek pajak yang terkena bencana, alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa dilampiri surat keterangan dari pemerintah daerah setempat atau instansi terkait. 8. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terutang apabila telah melunasi PBB untuk tahun sebelumnya atas objek pajak yang sama. 9. Permohonan dapat disampaikan secara langsung atau dikirim melalui pos. Yang ke-10, tanggal tanda terima surat permohonan tersebut diatur sebagai berikut. Yang A, apabila disampaikan secara langsung, maka tanggal tanda terima adalah pada saat surat dimohonkan tersebut secara lengkap diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Yang B, apabila dikirimkan melalui pos atau sarana pengiriman lainnya, maka tanggal tanda terima adalah pada saat surat permohonan tersebut secara lengkap diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, bukan pada tanggal pengiriman surat permohonan. Keputusan pengurangan. Yang pertama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan SPPT dan atau SKP atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak terutang yang lebih dari 500 juta rupiah. Yang kedua, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan SPPT dan atau SKP atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak terutang yang tidak lebih dari 500 juta rupiah. Yang ketiga, keputusan pengurangan dapat berupa A. Mengabulkan seluruhnya, B. Mengabulkan sebagian, C. Menolak. Yang keempat, keputusan atas permohonan pengurangan pajak harus diterbitkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan wajib pajak. Jangka waktu sebagaimana tersebut terhitung sejak A. Tanggal tanda terima surat permohonan. Dalam hal surat permohonan disampaikan secara langsung. B. Tanggal stempel pos. Dalam hal surat permohonan dikirimkan melalui pos biasa maupun tercatat atau sarana pengiriman lainnya. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan pajak dianggap dikabulkan. Yang keenam, keputusan pengurangan berlaku untuk tahun pajak yang bersangkutan. Pengurangan denda administrasi. Atas permintaan wajib pajak, Dirjen Pajak dapat mengurangkan denda administrasi karena hal-hal tertentu. Ketentuan ini memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk meminta pengurangan denda administrasi kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan sebagian atau seluruhnya denda administrasi tersebut. Tentang pejabat. Yang pertama,
Pejabat yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek pajak adalah A. Camat sebagai pejabat pembuat akta tanah. B. Notaris atau pejabat pembuat akta tanah. C. Pejabat pembuat akta tanah. Yang kedua, pejabat yang ada hubungannya dengan objek pajak adalah A. Kepala kelurahan atau kepala desa. B. Pejabat dinas tata kota. C. Pejabat dinas pengawasan bangunan. D. Pejabat agraria. E. Pejabat balai harta peninggalan. F. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban pejabat. Yang pertama, yang berkaitan langsung dengan objek pajak. Wajib A. Menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan objek pajak secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Yang B. Memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak. Catatan. Kewajiban merahasiakan ditiadakan atau tidak ada rahasia jabatan dalam hubungannya dengan PBB. Contoh laporan tertulis tentang mutasi objek pajak antara lain jual beli, hibah, dan warisan yang berhubungan dengan objek pajak. Wajib memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang. Catatan. Kewajiban merahasiakan ditiadakan atau tidak ada rahasia jabatan dalam hubungan dengan PBB. Sanksi bagi wajib pajak. Yang pertama, apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, ditagih dengan surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25%, dihitung dari pokok pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak, ditagih dengan surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak, ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang. Bagi wajib pajak yang ketiga, karena kealpaannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara dalam hal A. Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang B. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan atau melampirkan keterangan tidak benar. Yang keempat, karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara dalam hal tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak. B. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Yang C. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. Yang D. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya. E. Tidak menunjukkan data dan atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Untuk sebab kealpaan, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak yang terutang. Kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara. Untuk sebab kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak yang terutang. Sanksi pidana ini akan dilipatkan 2 apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun.
terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarkan denda. Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebelum lewat 1 tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda, dikenakan pidana lebih berat, ialah 2 kali lipat dari ancaman pidana. Bagi pejabat, sanksi umum apabila tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dikenakan sanksi menurut peraturan perundangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Statblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Sanksi khusus bagi pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan objek pajak atau pihak lainnya yang a. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan, b. tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 2 juta rupiah. Catatan, tindak pidana yang telah diuraikan di muka tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penyimpangan terhadap ketentuan pasal 78 KUHP dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kewajiban menyimpan dokumen perpajakan yang lamanya 10 tahun. Agar lebih mudah dipahami, berikut diberikan bagian tentang sanksi. Sanksi terhadap wajib pajak. Sanksi dibedakan menjadi 2, yaitu administrasi dan pidana. Untuk administrasi dibedakan menjadi kenaikan dan bunga. Untuk kenaikan, apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Untuk sanksi administrasi bunga, yaitu sanksi bunga pajak yang terutang yang pada jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar. Yang kedua adalah sanksi pidana karena kealpaan, yaitu tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak, atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Untuk kesengajaan, yaitu tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak, atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya, tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan. Hal ini menimbulkan kerugian pada negara. Sanksi terhadap pejabat. Untuk sanksi pejabat dibedakan menjadi 2, yaitu pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yaitu tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Untuk pidana, yaitu kurungan 1 tahun atau denda 2 juta rupiah. Tentang PBB, Perdesaan dan Perkotaan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tanggal 15 September 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Wewenang untuk memungut pajak bumi dan bangunan, sektor pedesaan dan perkotaan, diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan pajak bumi dan bangunan atau PBB, pedesaan dan perkotaan kepada pemerintah kabupaten atau kota dimulai 1 Januari 2011
dan paling lambat 1 Januari 2014. PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak. Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah yang pertama, jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. 2. Jalan tol, 3. Kolam renang, 4. Pagar mewah, 5. Tempat olahraga, 6. Galangan kapal, dermaga, 7. Taman mewah, 8. Tempat penampungan, kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, 9. Menara. Sedangkan yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. 2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. 4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang keenam, digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Subjek pajak dan wajib pajak. Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Cara menghitung PBB. PBB Perdesaan dan Perkotaan dihitung dengan cara PBB PP sama dengan tarif dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. NJOP TKP adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Tarif PBB. Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah. Nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan yang pertama, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. Yang kedua, nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. Yang ketiga, nilai jual pengganti adalah
suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada dasarnya ditetapkan setiap 3 tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh kepala daerah. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. Besarnya NJOP TKP ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. NJOP TKP ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten atau kota dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Mekanisme PBB Perdesaan dan Perkotaan. PBB PP dikenakan setiap tahun. PBB terutama dihitung menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. Pendataan terhadap objek PBB dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau SPOP. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani dan disampaikan kepada kepala daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak. Selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang, paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau SKPD dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, SPOP tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.